Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Mu'in part yang ketiga, masih tentang bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun utawi iki iku pengeling-eling peringatan man utawi sapane wong mata kang mati iyaman wa alaihi lan iku ing atase man salatu fardhin utawi salat fardu lam tuqdo maka ora den qadone apa salat walam tuf'al lan ora den lakoni apa salat anhu saking man. Menurut pendapat yang pertama, ada orang yang meninggal dan orang tersebut punya hutang salat fardu. Maka sholat fardunya tidak wajib untuk diqodoin oleh ahli warisnya atau keluarganya, dan juga tidak diwajibkan untuk difidyahkan oleh keluarga atau ahli warisnya. Wafi riwayatin wafi qaulin lan ing dalem sijine qaul innahas tuhune sholat kutuf alu den fidyahi apa sholat anhu saking man ikutuf alu den fidyahi atau dan lakoni apa sholat anhu saking man atau dikodoin atau difidyahin. Auso biha amla wasiat sopo man biha kelawan sholat amla ataupun orang, baik itu sholat itu diwasiatkan kepada ahli warisnya sebelum si orang tersebut meninggal ataupun dia tidak berwasiat. Hakahul Abbadiyu ani Syafi'i wis nyritakaken hu ing qaul sapa al-Abadiyu an Syafi'i Imam Abadi saking Imam Syafi'i li khabarin karena anane khabar fihi ing dalam qaul yang mengatakan bahwa itu diqodoin oleh ahli warisnya. Itu ada pada beberapa hadis. Nah, di sini antaranya di Bukhari, di Muslim, di Abu Dawud, kemudian di Musnad Imam Ahmad. Itu juga ada beberapa hadis. Wa fa'ala lan nglakoni bihi ning qaul sapa as-Subki Imam Subki an ba'di aqaribihi saking sebagiane aqaribe Subki. Dan pendapat yang tadi dikatakan oleh Imam Abbadi itu juga dilakukan oleh Imam Subki. Artinya orang yang punya hutang sholat itu dikodoin oleh ahli waris ataupun oleh keluarganya. Wa yu'maru lan den perintah zu siban zakaron wa unsa. Wong kang duweni bocah cilik, zakaron iku anak wong lanang iya bocah cilik, wa unsa ataupun wong wadon. Mumayyizun kang mumayyiz bi ansoro kelawan nyentah dadi iya siban yakulu mangan iya siban wa yashrabu lan minum iya siban wa yastanji lan cewok iya siban wahdahu haleh deweke siban. Ai tegese yajibu wajib ala kullin ing atase saben-saben wong suwiji min abawaihi saking wong tua lorone siban wa in ala lan sepeng duhure summal wasiyi nuli wong kang wasiat atau diwasiati wa ala malikir raqiqi lan ing atase wong kang duweni raqiq wa ala malikir raqiqi lan wong kang duweni raqiq atau pengasuh anak. Ayak murahu biha ing nyenta merentah sopo kulun hu ing sobi biha kelawan salat ayu salati tegese salat walau qodoan lan senajan ana apa salat iku qodoan salat qodo wa bi jami'i syurutiha lan kelawan sakabehane syarat-syaratnya salat sab'in karena umur 7 tahun. Hai ba'da sab'in minasinina
tegese ing dalem sawise pitu saking pira-pira tahun. Aya inda tamamiha tegese ing dalem sempurnane 7 tahun. Wa in mayyaza qablaha lan sanajan wis mumayyid sapa sobi qablaha ing dalem sedurunge 7 tahun. Wa yambaghi ma'asi qatil amri at-tahdidu. Wa yambaghi ma'asi qatil amri at-tahdidu. Lan seyogya ma'asi qatil amri sertane sigot perintah apa at-tahdidu ancaman. Bagi orang yang memiliki anak baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah mumayyiz itu menurut kitab ini dikatakan sebagai anak kecil yang sudah bisa makan, minum, cebok sendiri, untuk wajib memerintahkan kepada anak tersebut untuk melakukan sholat. Bagi orang tuanya, bagi kakek neneknya, bagi orang yang diberikan wasiat ketika orang tua tersebut meninggal dunia, atau kepada pengasuh-pengasuh anak kecil tersebut, itu diwajibkan untuk memerintahkan anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa makan, minum, cebok sendiri, itu wajib diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Baik sholat itu masih adaan ataupun sholatnya sudah tertinggal, seperti kodoan. Anak kecil yang misalnya ketinggalan sholat subuh kesiangan, maka dia juga wajib memerintahkan anak kecil tersebut untuk melakukan kodo sholat subuh. Juga wabijami'a syurutiha itu juga terkait tentang syarat-syarat sahnya sholat, seperti sebelum sholatnya harus berwudu, kemudian menutupi aurat terlebih dahulu, menghadap kiblat. Nah, itu juga harus diperintahkan masuk ke dalam kategori wajib bagi kedua orang tua, orang yang diberikan wasiat ataupun para pengasuh-pengasuh anak-anak kecil tersebut. Kapan anak kecil tersebut diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan beserta rukun-rukunnya? Ketika si anak kecil tersebut sudah masuk ke dalam kategori 7 tahun, sudah sempurna 7 tahunnya, sudah 7 tahun ke atas. Walaupun dia sudah mumayyiz sebelum 7 tahun. Hukum wajibnya itu, kalau sudah dia berada pada usia 7 tahun, maka orang tuanya itu diperintahkan dengan hukum wajib untuk mengajarkan, memerintahkan anaknya melaksanakan sholat wajib. Dan dalam perintah tersebut kalau sudah 7 tahun, maka perintahnya sedikit dikasih tentang ancaman-ancaman. Misalnya, kalau tidak sholat nanti tidak dikasih uang jajan, kalau tidak sholat nanti tidak dikasih jalan-jalan, tidak dibelikan mainan, dan seterusnya. Wa yudrobu lan den pukul sopo bocah cilik, sopo sobi, dorban kelawan pukulan, ghairu mubarrijin, kang ora bahayaken, wujuban hale wajib, mimman saking wong dzukira kang den tutur iyaman, alaiha ing atase ninggal salat, aya ala tarkiha tegese ing atase ninggal salat, walau qadaan walaupun lan senajan ana apa salat iku qadaan salat qada, au tarki syartin atau ninggal syarat, min syurutiha saking pira-pira syaratnya salat, yang asyrin karena 10 tahun. Ai ba'da istikmaliha tegese ing dalam sewise sempurnane 10 tahun, lil hadits sahihi karena anane hadis sahih. Muru as-sobiyya merintah sira kabeh as-sobiyya ing bocah cilik bis sholati kelawan salat, idza balagha sab'a sinina tatkala itu Mekah ia bocah sab'a sinina ing dalam 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina lan tatkala itu maka sapa bocah cilik 10 sinina ing 10 tahun, fadribu maka mukul sira kabeh ing bocah cilik alaiha ing atase ninggal salat. Nah, bagi usia anak kecil yang sudah di atas 10 tahun, ya asyrin ini nih, maka akan ada tambahan, yaitu diberikan sedikit pukulan yang tidak membahayakan, seperti disentil atau dipukul halus, dipukul lembut ketika dia meninggalkan sholat, walaupun sholat itu sholat qadha, atau dia meninggalkan salah satu syaratnya, misalnya sholat
karena dipaksa buat sholat tapi meninggalkan wudhunya, maka silahkan untuk diberikan hukuman yang tidak membahayakan. Ini karena adanya redaksi hadis yang memerintahkan manusia untuk melaksanakan hal tersebut. Hadisnya itu ada pada riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Darimi, kemudian Imam Hakim. Itu beberapa hadis-hadis yang memerintahkan bahwa bagi orang tua kewajiban untuk memberikan perintah kepada anaknya sholat pada usia 7 tahun dan 10 tahun perintahnya ketika ditolak ataupun ketika dilanggar oleh si anak kecil tersebut, maka akan ada konsekuensi untuk diberikan hukuman seperti pukulan-pukulan yang tidak membahayakan. Kasaumin atau kohu, kayak puasa atau kok kang kuat ia sobihing puasa. Fa'innahu maka setuhune kelakuan yuk maru dan perintah sopo sobi bihi kelawan puasa lisab'in karena 7 tahun wa yudrobu alaihi lan den pukul alaihi ingatasin ninggal puasa li asyrin karena umur 10 tahun wa yudrobu lan den pukul sopo bocah cilik alaihi ingatasin ninggal puasa li asyrin karena usia 10 tahun kas sholat kaya sholat. Nah, ini juga berlaku ketika bertemu dengan beberapa perintah-perintah ibadah yang lain seperti puasa yang memang si anak kecil mumayyiz yang sudah 7 tahun tersebut sudah mendapatkan kekuatan untuk melaksanakan sholat, maka dia juga diperintahkan untuk puasa. Kalau dia melanggar pada usia 10 tahun, maka sama seperti halnya sholat, yaitu diberikan hukuman-hukuman ringan seperti disentil ataupun pukulan-pukulan yang tidak menyakitkan. Kita lanjutkan. Wa hikmatu dzalika, utawi hikmahnya mukonon-mukonon kang den disebut. Wa hikmatu dzalika, utawi hikmahnya mukonon-mukonon kang den disebut. Iku at-tamrinu tamrin. Iku at-tamrin alal ibadati ing atas yang ibadah. Liyata'awwadaha fala yatrukaha. Derapon ngebiasakaken ia bocah ha ing salat. Fala yatrukaha, maka orang ninggalaken ia bocah ha ing salat. Apa hikmahnya dari perintah salat tersebut, perintah puasa tersebut bagi anak kecil adalah at-tamrin, yaitu latihan-latihan. Jadi segala sesuatu itu perlu dilatih, perlu pembiasaan. Supaya apa? Supaya nanti saat dia dewasa sudah ada hukum atau sudah ada kebiasaan baik berupa sholat ataupun puasa ataupun sholat. Wa bahathal hadru'ayyu fi qinnin saghirin kafirin nataqa bisyahadatain. Lan ngebahas sapa Imam Adro'i fi qinnin saghirin ing dalem bocah budak cilik kafirin kang kafir natoko kang wis ngucap ya saghirin kafirin bisyahadataini kelawan syahadat loro annahu yu'maru setuhune kelakuan yu'maru dan perintah sapa qinnin saghirin na kafirin natoko bisyahadataini nadban hale sunnah bisolati wasomi kelawan sholat lan puasa wa yuhathu alaihima min ghairi dorbin lan den anjuraken alaihima ing atase karone sholat lan puasa min ghairi dorbin saking tanpa pukulan yu'la baliya lufa al khaira ba'da bulughi supaya lembut sapa bocah cilik al khairu ing kebaikan ba'da bulughi ing dalam sause balege qinin saghir. Nah, kasusnya akan berbeda kalau kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang punya anak kecil ataupun punya budak yang budaknya itu budak kafir. Anak kecil kafir, budak yang sudah bisa mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita disunahkan
untuk mengajarinya sholat dan mengajarinya puasa tanpa adanya pukulan, tanpa adanya ancaman. Supaya saat dia nanti jadi mu'alaf nih, lihat lufa, saat dia jadi mu'alaf, maka dewasa dia saat dia jadi mu'alaf yang terkenang-kenang dalam hatinya bahwa agama Islam itu adalah agama yang lembut, tidak ada pukulan, tidak ada bentakan. Berbeda jika sang anak kecil tersebut memang dari kecilnya sudah dalam keadaan beragama Islam. Lanjutkan. Wa in aba lan senajan nolak apa al qiyasu qiyas dalika mukonon kang den sebut. Walaupun sebagian ulama mengatakan qiyas dalam hal ini, dalam hal anak kecil yang kafir, yang budak itu tidak disamakan dengan orang-orang Islam, dengan anak-anak kecil Islam, itu ditolak oleh qiyas. Ya, tapi menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari ini tetap dianjurkan, hanya saja tidak ada penambahan ancaman dan tidak ada penambahan seperti halnya hukuman-hukuman kecil. Ya. Wajibu lan wajib aidon halemani halaman ing atase wong marok kang liwat yaman apa nahyuhu nyegahe bocah cilik anil muharramati saking pira-pira kang haram wa ta'limuhu lan ngajari bocah cilik al wajibati ing pira-pira kang wajib wa nahwaha lan seumpamane al wajibat sairi syara'i az-zahirati saking sakarine pira-pira syariat kang zahir walau sunnatan lan senajan ana apa syara'i az-zahira iku sunnatan sunnah kasiwakin kaya gosok gigi wa amruhu lan merintahe bocah cilik bidzalika kalawan mukonon kang den sebut bidzalika kalawan mukonon kang sebut wala yantahi wujubu ma marra ala man marra illa bi bulughihi rasyidan lan ora pragat apa wujubu ma marra wajibe barang kang wis liwat iya ma alaman ing atase wong marra kang liwat iya ma illa bi bulughihi angin kelawan balige bocah cilik Rosyid dan hale Rosyid, maksudnya Rosyid dan hale Rosyid itu ya wis cerdas, wis bisa membedakan. Fa'ujratu ta'limihi maka utawi bayaran ngajarin bocah cilik. Fa'ujratu ta'limihi maka utawi ujrohe ngajarin eman zalika muqarran kang dengan sebut kal Qur'ani kaya maca Qur'an wal adabi lan akhlak fi malihi ing dalam hartane bocah cilik summa ala abihi nuli ing atase bapane bocah cilik summa ala ummihi nuli ing atase hartane ibune. Maka kita akan lihat keterangan berikutnya bahwa kewajiban-kewajiban tadi bagi orang tua, bagi orang yang diberikan wasiat, ataupun bagi orang-orang yang diperintahkan untuk mengasuhnya. Kewajiban tadi itu bukan hanya terkait sholat dan puasa, tapi juga terkait muharramat yang diharamkan. Kasih tahu anak kecil itu tidak boleh mencuri, tidak boleh makan harta anak yatim, tidak boleh berbohong, tidak boleh memakan makanan yang haram misalnya. Dan juga memberikan pengajaran kepada mereka bahwa ada sesuatu yang wajib. Seperti sholat itu wajib, seperti puasa itu wajib, seperti halnya belajar juga itu wajib, mentaati orang tua itu wajib. Wa nahwaha min sa'iri syara'i dzahirati dan lain sebagainya. Sisa-sisa atau sebagian besar dari syariah-syariah yang zahir, yang sudah jelas. Walau sunnatan kasiwakin, walaupun kesunahan tersebut seperti gosok gigi, walaupun seperti hal kesunahan yang baik juga wajib bagi orang tua untuk memerintahkan kepada anak, seperti gosok gigi, seperti kemudian mandi sebelum sholat Jumat, mandi sebelum sholat Idul Adha, itu pun wajib dikasih tahu kepada anak kecil tersebut. Dalam perintah tersebut juga hukumnya wajib.
Sampai kapan perintah tersebut wajib bagi orang tua kepada seorang anaknya, maka perintah tersebut akan terus-terusan wajib kecuali sang anak tersebut sudah dalam keadaan balik dan cerdas. Kalau anaknya sudah balik, kalau anaknya sudah dewasa, baru wajiban orang tua berhenti. Maka orang tua tidak lagi punya kewajiban untuk memerintahkan anak sholat, memerintahkan anak itu untuk melakukan ibadah-ibadah wajib. Rosyidan dengan catatan anak kecil itu sudah rusyid, sudah cerdas. Ya. Jadi kalau sudah dewasa anak kita, maka orang tua itu tidak memiliki kewajiban untuk memerintahkan anaknya untuk melaksanakan hal-hal yang wajib ataupun mengajarkan anaknya bahwa sesuatu itu ada yang jelek. Bagaimana kemudian ketika anak kita itu diberikan pendidikan oleh orang lain, maka di sini diberikan keterangan bahwa kalau anak kita diajarkan oleh orang lain tentang hukum-hukum agama, tentang hukum-hukum halal dan haram, maka bayarannya itu kita ambil dari hartanya, harta anak kecil tersebut. Contoh, anak kita udah punya harta misalnya, maka kita ambil pembiayaan pendidikan itu dari harta anak kita. Kecuali anaknya itu memang belum punya biaya untuk membayar pendidikan, maka harta bapaknya. Kalau bapaknya pun tidak ada, maka baru kemudian kita bebankan biaya pendidikan tersebut kepada harta ibundanya. Ya, itu untuk pembiayaan. Tanbihun utawi ikiku peringatan Zakaros Sam'ani wis tutur sapa Imam As-Sam'ani fi zaujatin sogirin zati abawaini anna wujuba ma marra alaihi ma fazawju ing dalam rabi sogiratin kang masih cilik zati abawaini kang masih duweni wong tua loro anna wujuba ma marra ing setuhune wajibe barang kang wis kliwat apa ma iku alaihima ing atase abawaini fazauju maka iku lakine kewajiban mendidik istri yang masih kecil, istrinya masih usia 9-10 tahun belum balik. Kepada siapa kewajiban mendidik tersebut? Apakah kepada kedua orang tuanya ataupun kepada suaminya? Maka keputusan ini kemudian dikatakan kewajiban tersebut jatuh kepada sang suami. Wa qadiyatuhu wujubu darbiha. Maka ketika sang ayah dan ibu itu sudah mendidik, kemudian sang suami juga sudah mendidik. Nah, ini ada keterangannya, ada yang keliru tadi. Bahwa pertama wajibnya itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Kalau orang tua sudah, maka kemudian kepada sang suami. Wa qadiyatuhu wujubu darbihi. Lan utawi qadiyahe zauj iku wujubu darbiha wajibe mukule wong wadon. Kalau kemudian tidak nurut juga, maka sang istri perempuan tadi wajib untuk dipukul seperti pukulannya anak kecil tadi yang belum dewasa, yaitu anak kecil dipukul ketika meninggalkan sholat ataupun meninggalkan puasa, dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Wabihi lan kelawan wujub darbiha walau fil kabirati lan selajan ing dalam dosa kang gede kama sarraha bihi Jamalul Islam Ibnul Bizri kaya barang kang wis nyorehaken bihi kelawan ma sapa Jamalul Islam Ibnul Bizri qala syekhuna ngendika sapa guru kita wa huwa zahirun in lam yakhsha nususan wa huwa utawi ika qaul iku zahir illam yakhsha lamun ora khawatir sapa man nusuzan ing nusus pemberontakan wa atlaqaz Zarkasyi lan mutlakaken sapa Imam Zarkasyi an-nadbah ing sunnah. Jadi ketika
ada orang atau suami punya istri yang istrinya masih kecil, kemudian sudah dikasih tahu oleh orang tua laki-lakinya, kemudian diberitakan oleh juga oleh suaminya, kemudian tetap juga dia menolak, maka tetap diberikan apa namanya, hukuman. Nah, ini ada keterangan sedikit yang keliru nih. Walau fil kabirat itu maksudnya ternyata ketika anak sang istri tersebut sudah besar. Jadi kalau sudah besar itu juga sang suami itu tetap diperintahkan untuk memberikan sedikit hukuman saat dia melakukan tindakan seperti tidak sholat ataupun tidak puasa ataupun tidak melaksanakan hal-hal yang wajib ataupun melaksanakan sesuatu yang haram. Maka sampai dia besar pun, sampai dia balik pun, sang suami itu tetap berhak untuk memberikan hukuman yang hukumannya itu tidak menyakitkan. Ini seperti Ibnul Bizri sudah berbicara, juga guru kita juga sudah berbicara, kemudian Imam Zarkasi mengatakan bahwa tidak wajib bagi suami, hukumnya hanya sunnah. Jadi Imam Zarkasi ketika ada istri yang nusyuz, ada istri yang memberontak, ketika diperintahkan untuk melaksanakan hal-hal ibadah wajib, maka akan ada hukum sunnah saja bagi suami untuk memberikan hukuman. Wa awal wajibin hatta 'alal amri bis salati kama qalu wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Kita akan lanjutkan kembali pada kajian-kajian Fathul Mu'in berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.